Film diawali dengan seorang guru TK yang sedang mengajar, bernama Emma. Setelah jam pelajaran berakhir, Emma pun melamun memikirkan tentang masa liburan sekolah. Di luar, seorang resepsionis menyerahkan sebuah titipan dari seorang pria untuk Emma, dan ternyata pria itu adalah adiknya. Di tempat lain, sekelompok pria sedang mempacking narkoboy dan memuatnya ke dalam mobil. Ketuanya yang bernama Bosman dan supirnya yang bernama Fit merasa tegang karena hari ini adalah hari pertamanya bekerja di dalam tim. Di hari yang sama, Emma akan mengunjungi rumah ayahnya. Dia pun menghubungi ayahnya dan memastikan bahwa dia akan tiba sore hari. Sementara itu, Bosman membantu tim dan memastikan bahwa Pete mematuhi perintahnya. Di perjalanan, Emma mendapatkan chat dari pacarnya. Karena kesal dengan temperamental pacarnya, Emma pun menepi untuk menenangkan diri. Di tempat lain, seorang polisi bernama David sedang beristirahat. Dan saat mobil Bosman mendekat, David mencoba untuk menghentikan mereka, membuat kepanikan Pete semakin bertambah. David pun meminta Pete menunjukkan SIM-nya, dan polisi itu pun menyadari kepanikannya Pete. Anak buah Bosman yang berada di mobil lain mulai membuat rencana untuk mengalihkan perhatian David. Karena curiga, David memaksa untuk menggeledah mobilnya. Namun tiba-tiba, merasa kalah dalam jumlah, David menyerah. Tetapi Bosman tetap memerintahkan anak buahnya untuk menyandera David. Walaupun anggotanya yang bernama Eji keberatan dengan keputusan ini. Di sini, Pete pun semakin merasa panik dan merasa bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Mereka pun memasuki sebuah lahan yang berpagar kawat, dan tak lama kemudian mobil Emma mogok di depan tempat itu. Emma pun merasa kebingungan dan mencoba menghubungi ayahnya, namun sinyalnya buruk. Sementara itu, David akan siap untuk dihabisi. Dia memohon untuk dibiarkan tetap hidup. Bosman menyuruh anggotanya yang bernama Bola untuk mengambilkan senjata dan menyerahkannya kepada Pete dan memerintahkan Pete untuk menembak sebuah batu sebagai ujian. Dentuman senjata itu pun terdengar oleh Emma, dan Emma pun mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Di saat yang sama, Bosman memerintahkan Pete untuk menghabisi David. Eiji yang sejak awal keberatan dengan semua kejadian ini, kembali mencoba mencegah Bosman. Namun akhirnya, Eiji tunduk dengan keputusan Bosman. Sebagai sindikat obat terlarang, mereka memastikan bahwa tidak ada saksi yang melaporkan mereka. Di bawah tekanan Bosman, akhirnya Pete menembakkan senjata itu ke arah David. Botol yang dibawa Emma pun terjatuh karena dia terkejut menyaksikan kejadian itu. Hal itu membuat Bosman dan anak buahnya menyadari keberadaan Emma. Sayangnya, Emma tertangkap oleh anak buahnya Bosman yang bernama Bass dan Jay. Mereka pun membawa Emma ke hadapan Bosman. Karena semua ini adalah dari masalah yang ditimbulkan oleh Pete. Bosman memintanya bertanggung jawab. Namun Pete masih tertekan tidak mampu lagi melakukan hal jahat lainnya. Jay dan Bola pun berdebat siapa yang akan menikmati Emma. Tanpa mereka sadari, David yang terluka parah berjuang dengan sisa tenaganya untuk mencapai mobil dan memberi isyarat kepada Emma untuk tetap diam. Bosman pun mengizinkan Bola untuk melancarkan aksinya, dan Eiji berusaha mencegah aksinya Bola, tetapi dia tidak dihiraukan. Saat itu, David berhasil mencapai mobil dan bergegas kabur, dan aksi kejar-kejaran pun terjadi.
Kesempatan itu Emma gunakan untuk mencoba melepaskan borgolnya. Namun saat itu Bosman berhasil menembak DeWitt, dan beruntungnya Emma berhasil melepaskan borgol itu dan membawa pergi sebuah pisau milik Bola. Bosman dan anak buahnya mendatangi mobil DeWitt untuk memastikan kematiannya. Sementara itu, Emma kembali ke mobilnya untuk mengambil barang-barang dan dia pun melanjutkan pelariannya. Saat Bola kembali ke lokasi, dia sangat kesal karena Emma telah berhasil kabur. Dan kabar itu pun membuat Bosman marah dan memerintahkan mereka untuk mencari Emma. Sementara di rumah, ayahnya Emma mulai merasa cemas karena Emma tidak kunjung datang. Dia mencoba menghubungi Emma namun tidak tersambung. Emma merasa kelelahan dalam pelariannya. Akhirnya dia memilih barang-barang penting saja yang dibawa. Bess dan Jess sampai di lokasi tempat mobil Emma berada dan menemukan petunjuk arah pelarian Emma. Mereka pun akan berkumpul di lokasi tersebut. Mereka mulai mengikuti jejak Emma. Untungnya Emma mulai menyadari jejak yang sudah dia tinggalkan. Kelompok Bosman pun berhasil sampai ke tempat barang-barang Emma ditinggalkan. Eiji berpendapat bahwa Emma sangat ketakutan, kelelahan, dan kehausan, dan mereka pun juga membutuhkan air untuk minum. Di tempat lain terlihat seorang pria bernama Manny sedang menyusuri jalan untuk mencari Emma atas permintaan ayahnya. Dia pun menemukan mobil mogok milik Emma. Emma! Emma! Di sini Manny pun memutuskan untuk mencari sinyal. Di sisi lain, Emma melihat kelompok Bosman sudah ada di belakangnya. Untuk membohongi mereka, Emma membuat jejak arah sebaliknya. Dan hal itu berhasil mengecoh mereka. Kembali ke Manny. Dia yang sudah mendapatkan sinyal menghubungi ayahnya Emma dan memberitahu tentang kondisi Emma. Mendengar hal itu, ayahnya bergegas untuk menyusul Manny. Mereka pun mulai kebingungan dengan jejak palsu yang dibuat Emma, dan Bosman pun membagi timnya untuk mencari Emma. Eiji dan Bola merasa jejak yang mereka ikuti adalah jejak yang benar. Eiji pun akan memberitahu Bosman, namun Bola menghentikannya karena mereka harus memastikan hal tersebut. Emma pun berhenti di tempat penampungan air karena merasa kehausan. Namun dia ingat pesan ayahnya soal air yang terkontaminasi yang akan membuatnya keracunan. Emma pun memasukkan air itu ke botol, kemudian memasukkan pemurni air. Tak lama dari itu, Eiji dan Bola melihat Emma, namun Bola melarang Eiji untuk melaporkan. Karena Bola berencana akan bermain-main dulu dengan Emma. Di sisi lain, ayahnya Emma akhirnya tiba di tempat mobil Emma berada. Dia pun memeriksa mobil Emma dan merasa ada kejanggalan. Dan sebagai mantan anggota pasukan khusus pengintai, ayahnya menyadari bahwa ada 6 orang yang mengejar Emma. Saat Manny ingin melapor polisi, di sini ayahnya Emma menolak karena dia percaya akan kemampuan putrinya. Karena dia telah mengajarkan kemiliteran kepada Emma. Hanya saja, Emma tidak memiliki kemampuan menembak. Tetapi Emma memiliki bakat dalam pertarungan jarak dekat. Di saat yang sama, Bola menyergap Emma. Karena ketakutan, Emma hanya bisa pasrah. Akibat tikaman pisau itu, Bola pun tewas. Eiji yang merasa Bola terlalu lama mencoba untuk menghubunginya. Karena Bola tidak merespon, Bosman pun menjawab panggilan itu dan memerintahkan Eiji untuk membunuh Emma. Mendengar hal itu, Emma pergi dengan membawa radio milik Bola. Eiji mendekati penampungan air dan dia pun terkejut melihat kematian Bola.
Dia pun memberitahukan hal itu kepada Bosman. Mendengar hal itu, Bosman meminta Eiji untuk tetap diam. Di sini, Emma pun mulai memperingati mereka lewat radio yang diambilnya untuk tidak mengejarnya, tetapi diabaikan. Saat kelompok Bosman minum di penampungan itu, Eiji sudah terlebih dahulu melakukan pengejaran, dan saat itu tiba-tiba mengira Eiji sudah tidak berdaya, Emma berniat pergi, namun Eiji tiba-tiba menyerang Emma, memaksa Emma untuk menghabisi Eiji. Kemudian dari radio, Emma memberitahu Bosman tentang kematian Eiji. Sementara itu, ayahnya Emma tiba di tempat penampungan air dan menemukan tubuhnya bola dan menyadari hal itu dilakukan oleh Emma. Bosman yang melihat Emma mencoba untuk menembaknya. Beruntungnya, Emma bisa menghindar dan berhasil kabur ke bangunan kosong. Dan mereka pun terus memburu Emma. Ayahnya kembali ke rumah dengan membawa senjata menunggu kedatangan Emma. Mereka pun berencana untuk mengepung Emma. Saat Jay memasuki ruangan, tidak diduga tiba-tiba Emma menyerangnya. Di tempat lain, Bess mengalami gejala keracunan air dari penampungan itu. Hal serupa pun terjadi kepada Pete, namun Bosman memaksa Pete untuk masuk. Dan dengan mudahnya, Emma menyergap Pete. Karena Pete mengaku hanya sebagai supir dan memohon untuk hidupnya, Emma bersedia melepaskannya. Namun sayangnya, ternyata Pete berbohong, sehingga Emma pun menghabisinya. Jay, Pete, Dan tanpa diduga, Bess menyerang Emma. Best. Pertarungan itu pun dimenangkan oleh Emma. Dia menghabisi Bess dengan sebuah setrika. Dan akhirnya Emma berhadapan dengan Bosman. Walaupun Emma tidak mahir dalam senjata, namun dia berhasil menghabisi Bosman. Di sisi lain, ayahnya Emma pun mulai merasa putus asa menunggu kedatangan Emma. Saat Emma yang terluka muncul dari kejauhan, ayahnya langsung bahagia dan mereka pun berpelukan dengan tangis bahagia. Di akhir film, diperlihatkan Emma yang sedang dirawat di rumah sakit. Dia mengirim pesan kepada pacarnya dan Emma mengerti sifat keras pacarnya adalah untuk membela diri dan film pun berakhir.